wa waqa'al qawlu 'alaihim bima dhalamu fahum la yantiqun. Dan jatuhlah perkataan ajab atas mereka disebabkan kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata apa-apa. Mereka didustakan, dibungkam, dan tidak dapat menjawab. Sebab selama di dunia mereka adalah orang-orang yang berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri. Dan sekarang mereka telah sampai di hadapan Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Kemudian Allah mengingatkan akan kekuasaannya yang sempurna, pengaruhnya yang besar, dan kedudukannya yang maha tinggi, yang sudah seharusnya bagi mereka taat kepadanya dan tunduk kepada perintah-perintahnya, serta membenarkan perkara hak yang disampaikan oleh nabi-nabinya tanpa bisa ditentang. Alam yaro anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsiran inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa yawma yunfahu bis-suri fafaji'a man fis samawati wa man fil ardh illa man Allah wa kullun atahu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Allah menceritakan tentang dahsyatnya hari sangkakala ditiup pada tiupan yang pertama, yaitu tiupan yang membuat semua makhluk terkejut karena kedahsyatannya. Di dalam hadis disebutkan bahwa syur adalah sangkakala yang ditiup. Di dalam hadis sangkakala ini disebutkan bahwa malaikat Israfil lah yang melakukan tiupan padanya atas perintah dari Allah. Tiupan yang pertama, yaitu tiupan yang mematikan semua makhluk, dilakukan sangat lama. Hal ini terjadi di saat usia dunia habis, yaitu pada hari kiamat terjadi, yang hanya menimpa orang-orang yang jahat saja yang ada saat itu. Maka terkejutlah, matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Rasulullah pernah bersabda, kelak akan muncul Dajjal di kalangan umatku dan tinggal selama 40. Perawi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apakah yang dimaksud adalah 40 hari atau bulan atau tahun. Lalu Allah mengirimkan Isa ibnu Maryam yang rupanya seperti Urwah ibnu Mas'ud. Maka Isa mengejar Dajjal dan membinasakannya. Kemudian manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada persengketaan pun di antara dua orang. Setelah itu Allah mengirimkan angin sejuk dari arah negeri Syam. Maka tiada seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih terdapat kebaikan atau iman sebesar jarah, melainkan angin itu mencabut nyawanya. Sehingga andai kata seorang dari kalian yang beriman bersembunyi di dalam gunung, niscaya angin itu memasukinya hingga mencabut nyawanya. Abdullah bin Amr melanjutkan bahwa dia mendengarnya dari Rasulullah, maka yang tertinggal hanyalah orang-orang yang jahat saja di muka bumi ini. Mereka sangat kurang akalnya dan mempunyai naluri hewan pemangsa. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari perbuatan mungkar. Lalu muncullah setan kepada mereka seraya berkata, "Maukah kalian taat kepadaku?" Mereka bertanya, "Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Setan memerintahkan kepada mereka menyembah berhala. Mereka menurutinya, dan sekalipun demikian, rezeki mereka berlimpah dan penghidupan mereka baik. Kemudian ditiuplah sangkakala, maka tidak sekali-kali seorang mendengarnya, melainkan dia buka lebar-lebar telinganya mendengarkannya. Orang yang mula-mula mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang berada di dalam kolam ternak untanya, membersihkannya. Lalu matilah dia, dan semua manusia pun mati. Sesudah itu Allah mengirimkan atau menurunkan hujan yang sangat deras seperti pekatnya naungan awan. Maka tumbuhlah jasad-jasad karenanya dari bumi. Kemudian ditiup lagi sangkakala untuk kedua kalinya. Maka dengan serta-merta mereka bangkit dan menunggu. Lalu dikatakan, "Hei manusia, menghadaplah kalian kepada Tuhan kalian." Dikatakan pada para malaikat, "Berdirilah mereka, sungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawabannya." Kemudian dikatakan, "Keluarkanlah orang-orang yang akan dikirim ke neraka." Ditanyakan, "Berapa jumlahnya?" Dijawab, "Dari tiap 1000 orang sebanyak 999 orang." Abdullah ibn Amr mengatakan bahwa yang demikian itu terjadi di hari yang pada hari itu anak-anak menjadi beruban karena kesusahan yang sangat di hari itu, dan di hari itu adalah hari disingkapnya betis-betis. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.